Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. 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 Shalom Kak semua. Halo. Oke, jadi hari ini Kak Jen mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua dari OMKB. Selamat, karena hari ini hari terakhir teman-teman OMKB. Jadi hari ini kita bakal ada talk show. Nah, tadi sudah ada PAW dari teman-teman juga, puji Tuhan terberkati sekali. Dan hari ini kita langsung aja memulai talk show. Kebetulan ada narasumber kita, ada Kak Santi Yakub di sini. Halo Kak, apa kabar? Hai Janet, senang ketemu lagi. Puji Tuhan Kak. Oke, jadi kemarin Kak Janet dan juga Kak Panitia yang lain sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena antusiasme dari teman-teman, pertanyaannya luar biasa, menarik banget, banyak dan beraneka ragam. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kak Santi, kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Yang kayaknya cukup relate sama tema kali ini ya Kak. Tema OMKB kali ini kan tentang teladan nih Kak. Oke. Nah, Sebelumnya Janet cek sound dulu, apakah kedengaran suara saya? aman Kak, kedengeran? Oh oke. Oke, siap, puji Tuhan. Oke Kak, jadi ada pertanyaan dari adik-adik kita. Yang pertama, bagaimana caranya kita tetap konsisten untuk menjadi teladan, bahkan ketika emosi kita tidak stabil, Kak? Oke. Konsisten untuk menjadi teladan. Kan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa menjadi teladan itu dimulai dari kita sendiri. Lah, kita sendiri yang mengencourage diri sendiri, ya, mendorong diri kita sendiri untuk bisa konsisten. Karena kalau bicara tentang emosinya fluktuatif ya, saat-saat ini kan banyak orang bisa emosinya fluktuatif. Tetapi kalau menjadi teladan itu akan tergantung kepada integritas diri kita. Kalau memang kita dari dalam diri kita, oh ya aku mau jadi teladan, apapun yang terjadi, misalkan emosi, baper nih, mau orang menyakitin hati, mau marah, mau emosi, kita tahu, wah kita mau jadi teladan. Paling enggak kita keep silent, cukup senyum gitu ya, keep smile gitu. Itu Janet. Siap Kak, ngomong-ngomong soal teladan tadi, Kak Santi bilang kalau misalkan teladan itu kan pastinya datang dari diri kita sendiri kan Kak? Ya. Nah, ini masih ada teman-teman juga yang pengen tanya, gimana sih cara memulai untuk menjadi seorang teladan di kehidupan sehari-hari Kak? Oke, cara memulai menjadi teladan itu pertama memang dari diri kita. Hal-hal yang kecil aja Janet gitu ya. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Misalkan kalau kita hari-hari ini banyak menghabiskan waktu di rumah tuh ya. Kemarin sharingnya Kak Mada menarik gitu. Hal-hal yang kecil aja gitu ya. Menjadi teladan. Kalau yang lainnya misalkan saudara-saudara kita atau orang tua kita belum bangun, wah kita sudah bangun bisa membantu mempersiapkan ini itu gitu ya, membantu ibu kita mempersiapkan sarapan atau membantu membersihkan rumah. Saya kira hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel itu bisa kita lakukan. Itu kalau di rumah. Kalau menjadi teladan yang simpel itu contohnya kita konsisten. Misalkan sekarang kan zamannya medsos nih Janet gitu ya. Apa yang kita tuangkan gitu ya, yang kita tuangkan di sosmed kita itu konsisten, selalu hal-hal yang positif gitu. Jadi menjadi teladan dimulai dari hal yang kecil aja. Gitu Janet. Siap Kak Santi. Nah ini ada beberapa juga, mungkin banyak yang tanya juga nih Kak. Kan ngomongin teladan itu merupakan apa ya, bisa dibilang hal yang gak mudah. Nah ini juga ada yang tanya, apakah menjadikan seseorang yang jahat menjadi teladan itu boleh Kak? Jahat dalam artian itu prinsip hidupnya, bukan perbuatannya. Oke. Kalau orang yang jahat, kita akan mengubah menjadi baik. Itu tadi kan berbicara tentang orang lain yang akan kita ubah. Jadi ketika kita mau mengubah orang lain, Janet, tentunya diri kita sendiri yang harus berubah. Karena menjadi teladan itu bukan cuma sekedar nasihat saja, tetapi actionnya gitu ya. Kalau perbuatan kita baik dengan orang-orang yang misalkan menyakiti orang-orang yang ngomongnya jahat gitu, tapi kita sendiri ngomongnya halus gitu ya, kita ngomong sopan gitu, saya yakin orang yang jahat, orang yang tidak punya etika mungkin bagi kita seperti itu bisa terbawa karena kita belajar untuk menjadi teladan. Jadi bisa saja tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena kita kepanjangan tangan Tuhan bisa mengubah orang yang jahat menjadi baik, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Gitu Janet. Siap Kak, untuk butuh perjalanan dan butuh proses yang panjang sebenarnya. Yes.
menjadi seorang teladan ini. Bahkan kadang-kadang ada juga nih yang bertanya Kak, setiap prosesnya itu kan pasti kita ngalamin yang namanya godaan kan Kak, ngalamin hambatan segala macam. Seringkali kita udah berusaha menjadi teladan di sekitar kita, tapi masih aja orang-orang tuh ngerasa kita kayak sok alim lah, dibilang sok baik lah. Gimana sih Kak caranya kita tuh biar kita istilahnya apa ya, kuat gitu loh, walaupun ditolak, walaupun dicibir, mungkin ya dijajing sama orang lain. Menurut Kak Santi kayak gimana Kak? Oke, jadi kalau kita menteladani kehidupan Tuhan Yesus sendiri ya Janet, beliau ditolak, beliau di-reject, dianiaya sampai apapun, tetap menunjukkan konsistensinya untuk menjadi teladan bagi kita. Lah kita bisa menteladani. Kadang kita berbuat baik, orang bilang, ah kamu so alim, apalagi anak muda gitu ya, ketika ngomong sopan, ah lu gak gaul lah, lu gak ngikutin zaman lah gitu kan. Tetapi belajar untuk menjadi konsisten gitu ya. Ketika kita menjadi konsisten, punya integritas, saya kira apapun yang terjadi kita akan enjoy. Orang mau nyibir kita tetap bisa berbuat baik. Orang istilahnya melakukan hal-hal tindakan yang mengecewakan hati kita tetap kok responnya baik gitu Janet. Oke Kak, sangat-sangat menginspirasi banget, apalagi buat teman-teman di sini adik-adik KMKB. Emang kakak panitia itu milih tema teladan bukan tanpa artian. Jadi kalau misalkan kamu sekarang ada di dalam perjuangan untuk menjadi seorang teladan, gak apa-apa, go ahead, tetap lakuin yang terbaik. Kak, kita bergeser ke kategori selanjutnya mungkin ya Kak. Jadi ini ada teman kita yang sharing dan juga bertanya. Kak Santi, aku mau bertanya 2 pertanyaan nih. Kita mulai dari yang pertama dulu aja ya Kak. Di saat kita meminta kepada jawaban atas pergumulan kita terhadap Tuhan, bagaimana cara kita menilai kalau, oh ini ternyata yang Tuhan mau? Oke, sebenarnya ukuran kita tahu peka bahwa itu yang Tuhan mau adalah ketika kita closer sama Tuhan, gitu ya. Kalau misalkan Janet dekat dengan Kak Santi gitu ya, apapun yang istilahnya Kak Santi rindukan gitu, atau inginkan atau Janet inginkan, itu Kak Santi kan tahu gitu ya. Lah ini juga begitu, ketika kita dekat sama Tuhan, itu akan otomatis ya, kita tahu peka, oh ini yang salah, ini enggak, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan. Nah, kepekaan itu dimulai dari keintiman pribadi Janet. Makanya Kak Santi adalah orang yang selalu menginspirasi adik-adik. Nggak ada orang hebat di dalam Tuhan tanpa keintiman. Nah, ketika kita intim sama Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, oh iya ya, atas jawaban pergumulanku ini, oh ternyata salah, atau oh ternyata Tuhan benar gitu ya. Kalau kakak melalui konfirmasi firman Tuhan biasanya Janet gitu. Oke Kak, ini masih dari orang yang sama, pertanyaan kedua. Okay. Apakah benar hidup balance itu? Karena di usia muda banyak orang yang punya prinsip nggak apa-apa bandel, tapi nggak boleh lupa Tuhan nih Kak. Oh. Firman Tuhan kita sudah dengar 2 sesi gitu. Kemarin sesinya Kak Maja gitu ya. It's clear gitu ya. Kehidupan orang muda harusnya dimulai dari muda itu harus penuh dengan integriti gitu. Harus bisa jadi teladan. Karena ketika kita mengawali segala sesuatunya dari muda benar, itu akan sampai akhir hidup kita benar. Nah, itu. Jadi jangan sampai punya prinsip muda, foya-foya, kaya raya, mati masuk surga. Tidak ada itu ya, gitu ya. Tidak ada itu ya, Janet ya. Jadi orang muda katanya Rasul Paulus kepada Timotius, kamu harus jadi teladan. Nah, itu sudah clear. Itu bukan kata-kata dari Kak Santi ya, atau Kak Jacob atau Kak Maja, tapi dari Tuhan. Oke. Okay? Siap Kak. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana cara berdoa yang baik sama Tuhan saat bingung dihadapkan dengan situasi yang sulit Kak? Oke. Kadang teman-teman ketika kita mengalami satu yang sulit, tekanan, itu kadang kita ini lemah untuk berdoa. Makanya kemarin di training doa kita sudah banyak membahas bagaimana kita berdoa membangun hubungan. Kalau ukurannya baik dan benar ya Janet ya. Saya selalu begini. Saya ini pengalaman saya pribadi ya yang saya sharing live saya. Saya berdoa itu tidak terikat wah patternnya harus ini. Kalau secara liturgis di gereja kan kita harus ini mengikuti ini. Kalau saya doa pribadi dengan Tuhan, saya menganggap dia sebagai Bapa. Jadi segala aktivitas saya, kegiatan saya bisa melek mata gitu, berdoa gitu ya.
misalkan kalau yang bekerja dengan menghadapi klien itu juga bisa berdoa gitu. Karena berdoa sendiri berhubungan dengan Tuhan, connect sama Tuhan. Nah, pada saat justru kita lemah itu, kita minta sama Tuhan. Makanya kita diajari di training doa, kita melibatkan Roh Kudus. Karena ketika kita nggak bisa berdoa, Roh Kudus yang menyampaikan segala doa-doa dan keluhan kita kepada Bapa. Gitu, Janet. Siap, Kak. Ini, Kak, kita akan beralih ke kategori yang mungkin banyak dirasain sama adik-adik KMKB yang baru mulai masuk perkuliahan, jadi maba, masih adaptasi lingkungan baru nih, Kak. Ada yang tanya kayak gini, Kak. Bagaimana sih cara supaya saya bisa menghadapi orang yang suka menghina, bisa menghadapi dengan baik orang yang suka menghina atau merendahkan kita, Kak? Oke. Memang ini satu masalah yang mungkin kebanyakan orang sih mengalami ya, Janet ya, gitu ya. Apalagi sekarang kan eranya lambe turah gitu ya. Bebas banget untuk berkomen gitu. Menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita ini tidak bisa kontrol mereka untuk menjadi baik. Yang harus kita manage adalah hati kita. Kalau saya menghadapi orang-orang yang seperti itu, saya terus berespon baik, berespon dengan tenang. Ketika kita emosi gitu ya, itu justru akan merugikan kita sendiri. Jadi ketika kita terus baik, dihina tetap ya puji Tuhan gitu ya. Tetapi ada beberapa mungkin kalau orang itu sudah memaki-memaki gitu ya, mengutuk kita itu lain ya, kita diajar untuk menolak itu dalam hati gitu ya. Tetapi yuk konsisten untuk berbuat baik gitu. Karena dengan cara itu ini menunjukkan kepada mereka, ini loh kami orang Kristen gitu. Apapun yang kalian lakukan, aku tetap mengasihi dan itu butuh proses ya Janet ya. Saya tahu emosi kita kadang kan tidak stabil gitu. Itu butuh proses gitu dan butuh belajar. Itu Janet. Oke, Kak, ini pertanyaan selanjutnya mungkin anak-anak muda pasti familiar banget, Kak, sama yang namanya overthinking. Jadi ada yang tanya kayak gini, Kak, bagaimana cara menghadapi diri yang selalu overthinking dan ketakutan terhadap sesuatu sampai membebani pikiran sendiri, Kak? Oke, ketika kita takut gitu ya, kita nggak sempurna dalam kasih, itu kata firman Tuhan ya, bukan kata Kak Santi. Jadi terkadang kita itu memikirkan uh, sesuatu yang sebenarnya tidak usah kita pikirkan gitu ya. Karena itu sia-sia kayak kekhawatiran. Seringkali kekhawatiran itu memang wajar. Tetapi kalau kita catat beberapa kekhawatiran itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita ini mengkhawatirkan segala sesuatu yang tidak terjadi gitu. Kalau kita sempurna di dalam kasih, nggak ada ketakutan. Bagaimana Kak? Manusia kok nggak boleh takut? Pasti ada ketakutan. Tetapi kita pasrahkan sama Tuhan. Kedekatan itu sih yang membuat kita, kedekatan dengan Tuhan itu yang membuat kita ini bisa release overthinking tadi gitu ya. Karena kita punya tempat curhat yang aman. Itu Janet. Itu saran juga dari Kak Sani buat teman-teman, termasuk Jana juga, mungkin kalau misalkan malam-malam suka begadang, biasanya kan overthinking kemana-mana, ya kan? Cara tadi bisa dicoba teman-teman. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana cara membiasakan diri agar bisa berubah menjadi lebih baik, Kak? Oke, membiasakan diri untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau membiasakan diri itu berarti disiplin diri kita sendiri. Kalau kita ingin berubah, gitu ya, misi kita ingin berubah, pasti kita punya target. Nah, target itu tidak akan pernah tercapai ketika kita tidak disiplin. Nah, disiplin dan konsisten itu kan orang nggak akan tahu, gitu ya. Tetapi itu jadi semangat kita, gitu loh. Nah, itu memang banyak sekali apa ya istilahnya pengaruh-pengaruh, wah yang lain kok begini, aku harus gini. Itu perlu apa ya? Prinsip yang teguh untuk mau berubah sih. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Itu Janet. Siap Kak Santi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita berkomitmen pada diri kita untuk komitmen menjalani sesuatu hal dan menjauhi godaan yang datang. Oke, berkomitmen pada diri sendiri. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu kadang banyak godaan yang terjadi. Kita misalkan akan memegang teguh prinsip kita, iman, hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti ada godaan. Itu akan kembali kepada kita dengan Tuhan. Jadi kalau saya mungkin gitu ya, ada godaan untuk marah gitu ya.
saya ini sudah kayak angry bird gitu ya, sudah merah gitu wajahnya. Saya tahu bahwa itu nanti kalau saya marah, saya akan mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, gitu ya. Saya lebih baik saya berdiam diri, saya bilang, Tuhan saya nggak mampu. Saya nggak mampu kalau engkau nggak tolong gitu. Tolong Tuhan kuasai diri saya. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Jadi untuk kita bisa konsisten memegang prinsip meskipun banyak godaan itu tadi caranya minta kekuatan sama Tuhan. Itu Janet. Siap Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini juga banyak kayak gak dialami dari adik-adik OMKB juga, tapi Jena juga ngerasain sih Kak. Masalah kepercayaan diri nih Kak. Jadi ada adik kita yang tanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa menjadi teladan bagi sesama? Oke, kepercayaan diri. Kalau tidak salah di PD yang pertama itu kakak sudah kasih bahwa apa itu namanya, siapakah diri kita, gambar diri kita siapa, kita ciptaan berharga, mulia, dasar dan ajaib. Saya yakin ketika Anda dan saya, adik-adik semua yang dikasih Tuhan, teman-teman maba ataupun kita semua, kalau kita menghidupi ya jati diri kita tahu jati diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, saya yakin itu akan apa ya, memberi kita confidence gitu ya. Loh Kak, saya ini kayaknya nggak bisa ngomong, nggak bisa ini gitu ya. Tetapi percayalah, kalau kita menghidupi firman gitu ya, menghidupi firman benar-benar gitu, Tuhan akan tuntun kok. Saya seringkali begini Janet, ini mungkin ya orang bilang naif atau apa gitu ya. Saya seringkali kalau ketemu dengan istilahnya orang-orang yang tinggi gitu ya, penggede atau orang-orang yang punya level di pemerintahan gitu ya. Seringkali kan kita itu nggak pede gitu ya. Seringkali nggak pede. Saya bicara sama Tuhan gini, Tuhan, tolong saya gitu ya. Tolong saya supaya saya bisa jadi berkat, saya bisa ngomongnya benar Tuhan dengan orang ini. Tuhan tolong atmosfer kerajaan Allah itu hadir di tengah pembicaraan kami. Jadi saya punya confidence gitu. Dan yang simpel aja Janet, Tuhan itu kan di dalam kamu. Ya, Tuhan itu di dalam kita. Nah, kita pasti punya apa ya, semangat, oh ya Tuhan tolong saya. Kalau tujuannya baik, kalau tujuannya benar untuk menjadi berkat, pasti Tuhan tolong. Itu Janet. Siap Kak, kita beralih sedikit ke pertanyaan yang diajukan sama teman-teman yang berupa sharing pribadi Kak. Ada yang tanya gini, setiap orang kan pasti punya masa lalu. Aku cewek punya masa lalu aib yang nakal. Akunya udah bernamai dengan diri sendiri, tapi tanggapan teman-teman aku pasti ngiranya aku masih sama kayak dulu. Apalagi cewek, kalau misalkan dicap nakal tuh ke bawah terus. Beda kalau cowok nakal diwajarin aja. Aku jadi sakit hati. Aku harus kayak gimana Kak? Apakah aku harus sok suci dengan pura-pura ngelupain masalah itu atau kayak gimana Kak? Oke, memang sih kalau masa lalu ya, kalau masa lalu kita mungkin dicap orang jelek gitu, untuk kembali ke satu posisi yang benar gitu ya, istilahnya berbalik dari jalan kita gitu ya, kita memutuskan untuk berbalik itu mungkin tidak mudah karena lingkungan kita kadang tetap cap gitu ya, karena istilahnya orang itu akan mengingat-ingat keburukan ya, seperti kita juga ke 1000 banyak kebaikan orang ada yang satu hal gitu yang orang itu buruk gitu, kita kan remember it gitu ya, pasti inget-inget, oh ini kayak gini ini gini gitu ya, ya. Tetapi belajar begini, ketika kita sungguh-sungguh untuk mau bertobat gitu ya, ya sudah, kita terus tunjukkan konsistensi kita, ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita secara konsisten ya, jadi jangan stres, jangan putus asa. Kalau orang mungkin beberapa waktu masih terus menilai kita jelek gitu, nggak apa-apa. Terus konsisten lakukan hal yang baik. Tunjukkan terus kasih, tunjukkan terus integritas sebagai anak-anak Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki diri kita gitu. Selama dan ingat gitu ya, kadang kita ini stres bukan karena permasalahan yang kita hadapi, karena kita terlalu banyak otak kita mendengar orang lain gitu ya. Tanpa kadang kita tidak punya ruang untuk mendengar apa kata Tuhan tentang kita. Nah, hari ini diubah mindset-nya gitu ya, diubah mindset-nya supaya kita terus konsisten melakukan kebenaran. Orang lain sudahlah, hidup kita kan tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan.
ya. Tetap semangat, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni. Adik yang tanya pertanyaan ini ya. Oke. Siap, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk keluar dari satu dosa yang sama yang rasanya sulit dihilangkan, misalnya berbohong nih Kak? Oh, oke. Kalau kita mau keluar dari dosa yang terus-terusan kita lakukan gitu ya, itu perlu, itulah tadi komitmen kita dan disiplin kita. Misalkan nih teman-teman, kebanyakan sih ya Janet ya, kita kebanyakan kasus gitu ya, anak muda kalau talkshow itu seringkali bicara tentang misalkan bokep atau apa-apa, keterikatan apa, misalkan marah apa-apa gitu ya. Oke, dari situ kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri kita gitu. Kalau ada godaan itu datang, oke, ya. Bagaimana caranya Kak? Kadang kita lemah untuk menolak gitu ya. Ayo alihkan pikiran kita untuk hal-hal yang positif, membaca firman. Kalau tidak bisa lagi gitu ya. Kalau nggak bisa lagi Kak, berdoa gitu ya. Berdoa. Itu nanti akan terus kita ini dibimbing sama Tuhan untuk lepas dari itu gitu. Kalau itu sudah kebiasaan bertahun-tahun, habit yang bertahun-tahun, mungkin itu tidak akan mudah. Tetapi saya yakin kalau kita benar-benar sungguh-sungguh minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan pasti tolong. Itu Janet. Yuk Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, hai Kak, saya bingung kadang saya bisa mengampuni seseorang dengan ikhlas, namun terkadang juga masih mengingat dan belum bisa melupakan apa yang orang tersebut lakukan kepada saya. Kalau demikian, apakah artinya saya belum mengampuni? Oke. Mengampuni itu salah satunya melupakan. Memang kenangan gitu ya. Kenangan itu kan memori kalau itu sudah masuk di subconscious kita gitu ya. Alam bawah sadar kita, misalkan kita dilukai dan itu terlalu dalam, itu kadang kan tidak mudah untuk dilupakan gitu ya. Tidak dilupa. Kita mungkin tidak bisa melupakan peristiwa itu, tetapi harus beres. Harus beres. Tanda beres gimana, Kak? Kalau ketemu dengan orang yang melukai kamu, kamu sudah tidak ada kaku, terus perasaan gimana gitu ya. Ya sudah selesai gitu. Itu tanda kita sudah merilis pengampunan kita. Kalau kenangan mungkin kalau itu dalam yang hal yang disakiti itu dalam pasti ada di subconscious kita. Bisa kita detok kita minta Tuhan untuk melupakan itu. Tapi kalau memang belum bisa untuk melupakan memori itu, paling tidak kita sudah mengampuni dan melupakan apa yang dilakukan orang itu. Gitu Janet. Siap Kak, terima kasih. Kita masuk ke kategori menjadi teladan di lingkungan kuliah dan pertemanan kita. Karena kebetulan ada yang tanya, bagaimana cara kita menjadi teladan kepada teman yang menggunakan narkoba, alkohol, dan rokok agar dia bisa lepas dari dosa-dosa tersebut? Oke. Simpel berarti. Jawabannya sebenarnya sudah ada di tadi. Untuk menjadi teladan ya kita tunjukkan hal yang baik. Kamu boleh ngerokok, kamu boleh narkoba, aku enggak. Integritas ini yang membuat mereka, loh, lu nggak gaul, lu nggak ini. Anda bisa bertahan di suatu situasi pertemanan yang seperti itu, saya yakin Anda sudah hebat gitu. Karena misalkan gini, ada yang lingkungan gitu ya, yang suka gosip gitu ya. Kita nggak akan jadi gosiper gitu ya, bukan worshipper gitu. Itu satu hal yang sudah luar biasa kita bisa bertahan di situ. Jadi terus pertahankan ya, terus pertahankan adik, kamu pasti bisa gitu. Karena dengan lambat laun kalian nggak terpengaruh mereka merokok, narkoba dan lain sebagainya. Mereka akan lihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Oke. Oke Kak, ada juga yang tanya, bagaimana cara kita menanggapi teman kita yang beragama lain apabila mereka menyinggung hati kita tentang kepercayaan kita meskipun itu hanya sekedar gurauan? Oke. Menanggapi orang yang beragama lain, saya yakin kadang guyonan-guyonan kayak gitu biasa tercetus gitu. Lah bagi kita, ya saya cenderung kayak gitu ya, smile gitu. Saya tidak mau berdebat loh, ini kan kebenaran, ya Kak, ini kan menurut agamamu begini begini. Saya menghindari untuk tidak gitu, karena itu justru membuat
kita emosi dan kita nggak bisa berhubungan baik gitu. Kalau menurut saya yang merendahkan, buruan yang kayak gitu, keep smile gitu ya. Ya sudahlah, dianggap aja angin gitu, jangan masukkan hati gitu. Itu deh Janet. Oke Kak, nyambung sebenarnya ke pertanyaan tadi nih Kak. Apakah bentuk perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menginjili teman kita yang berbeda keyakinan selain mendoakannya Kak? Oke, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang berbeda keyakinan? Saya selalu menunjukkan ini di setiap saat ya, karena makanya kan Kak kenapa sih nggak kayak Kak Christopher Heru di IG-nya selalu ngomong firman Tuhan. Sebenarnya yang saya posting di IG saya itu firman Tuhan, tetapi saya kadang cantumkan versi Inggris King James-nya gitu kan. Kadang saya nggak pakai ayatnya, dan yang menyukai itu teman-teman yang beragama lain. Jadi begini Janet, menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang yang beragama lain, ya tunjukkan kualitas diri kita, bagaimana kita toleransi, bagaimana kita support mereka. Saya selalu membuka diri ketika teman curhat gitu. Saya selalu begini, oke, saya berdoa untuk kamu, tapi saya berdoa menurut agamaku gimana. Misalkan ada yang sakit gitu ya, dia mengalami pergumulan di rumah sakit, dia bilang, oh enggak apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita melakukan bagian kita dengan benar, saya yakin orang-orang yang beragama lain akan melihat, oh orang Kristen ini beda. Gitu, Janet. Terima kasih Kak. Kita beralih ke kategori pertanyaan hubungan nih Kak. Masalah pacar-pacaran nih kayaknya mayoritas pertanyaannya ada di kategori ini kan Kak. Ada yang mau tanya kayak gini Kak, gimana caranya supaya kita nggak terjerumus ke dalam hubungan dengan orang yang tidak seiman? Karena penanya ini tuh dulu dia pernah mengalami kayak gitu Kak. Tanggapan Kak Santi sendiri seperti apa? Oke, ya. Jadi kalau supaya hubungan tidak seiman, sebenarnya kan firman Tuhan cukup jelas gitu, bahwa kalau hubungan tidak sepadan itu tidak baik gitu ya. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu kalau diartikan secara rohani bahwa yuk kamu memulai hubungan dengan benar gitu ya, dengan benar, dengan orang yang benar seiman. Kenapa sih kok nggak boleh Kak gitu ya? Karena prinsip itu sudah berbeda. Prinsip itu sudah berbeda pertama. Kalau kita sudah tahu kayak gitu ya Janet, saya kalau muda waktu dulu gitu ya, kan banyak cowok yang bertebaran gitu ya, yang kadang kan PDKT gitu ya. Saya tahu bahwa itu waduh nggak cocok agamanya. Saya justru apa ya, menawarkan pertemanan. Memang dari awal saya sudah komitmen gitu ya. Wong kadang aja membangun hubungan dengan sesama sesama agama gitu ya, sesama Kristennya gitu aja juga cukup sulit gitu. Apalagi kalian berani membangun hubungan yang berbeda prinsip gitu ya. Karena kalau kita sudah hati kita sudah terpaut gitu ya, itu akan membuang waktu kita, karena kalau membangun hubungan kan ini jadi killing time gitu, karena tidak akan pernah ada titik temu gitu. Oh Kak, misalkan saya kan bisa mendoakan dia dan nanti jadi Kristen gitu, tapi itu ada satu step-step yang tidak mudah untuk dilewati gitu ya. Kalau menurut saya sih cari aja deh gitu yang sesama gitu. Oke, Oke Kak, siap. Ini ada satu pertanyaan yang satu sharingan juga dari adik kita. Kak, pacarku kasar banget Kak. Semua kata-kata kasar dia keluarin buat aku, tapi aku sabar banget Kak. Sampai suatu hari kita tengkar kan Kak. Biasalah orang pacaran. Dia ngatain aku sesuatu yang benar-benar kasar Kak. Dan aku nggak mengakhiri hubungannya, tapi dia yang minta putus Kak. Kita udah putus nggak ada 2 hari, dia minta maaf, dia bilang dia nggak bisa kontrol emosinya. Istilahnya bertengkar terus Kak. Soalnya aku sama dia LDR 3 tahun, dia nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak pernah tengkar gara-gara dia ada masalah cewek-cewekan dan kita tengkar parah sampai keluarin kata-kata kasar. Kak, apa yang sebenarnya harus dilakukan sama adik kita satu ini Kak? Oke. Kalau itu tidak, istilahnya spontan aja ya, pada waktu itu saja dia ngomong kasar gitu karena satu peristiwa. Gitu. Itu mungkin bisa istilahnya kalau dia sudah minta maaf, ya dimaafkan gitu. Tetapi kalau untuk merajut hubungan kembali, begini adik-adik ya, kalau Anda ingin merajut hubungan yang lebih serius dengan orang-orang seperti ini, pikirkanlah gitu ya. Jangan terus kita cinta sama ini gitu ya. Wah, kita sudah terlanjur cinta, apapun ya apa adanya diterima.
Anda harus mikir gitu. Kalau misalkan kita mau serius hubungannya dengan itu, kalau waktu itu saja, kalau kasusnya itu kan waktu mereka ada pertengkaran, dia mengatakan kata-kata yang ini. Oke, kalau dimaafkan, balik lagi, apakah dia berkata-kata seperti itu lagi? Kalau berkata-kata seperti itu, mikir gitu ya. Saya mikir gitu ya. Saya jadi cewek mikir gitu ya. Apakah hidup hidup kita ini untuk membangun hubungan kan inginnya senang, saling menghormati, saling support dan lain sebagainya. Kalau kata-kata yang kasar itu kita terima terus, nyaman apa enggak? Kalau ukurannya tidak nyaman, ya sudah berhenti gitu. Kalau saya sudah melihat kayak gitu, ya itu sudah warning bagi saya. Saya nggak akan lanjutkan. Kalau saya ya, tapi kalau adik ini lihat lagi, nggak apa deh. Karena keputusan kan di adik-adik. Kalau saya sih nggak deh, gitu, gitu ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, kan mengajarkan Injil itu udah bagian dari kewajiban kita sebagai umat Kristen. Apalagi di saat tugas-tugas OMKB ini adalah cara yang tepat untuk kita bisa mengabarkan Injil ke semua orang lewat sosial media. Ada nih Kak, satu orang temanku, followersnya udah banyak, tapi untuk mengabarkan Injil dia lebih memilih untuk membuat second account. Dia sempat bilang bahwa dia takut kehilangan followersnya di saat dia mengabarkan Injil tentang Yesus. Nah, yang aku mau tanyain, gimana sih Kak buat membangkitkan dan meyakinkan orang-orang yang seperti itu? Oke, kalau mereka gitu ya, orang Kristen sendiri tidak mau memberitakan Injil, tidak ingin menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen, itu saya kira memprihatinkan gitu ya. Saya nggak takut untuk di-reject gitu ya. Untuk itu, mungkin kalau yang second account itu karena mungkin dia ada endorse ya, nggak tahu ya kalau memang dia bekerja di situ ya, Janet ya, gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga gitu ya, bisa juga ya dinasehati ya, beritakan kebenaran. Mungkin kita nggak langsung vulgar gitu ya, langsung kebenaran firman Tuhan berbicara gini-gini. Saya nggak seperti itu juga gitu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya itu yang saya sharekan gitu. Dan itu pun juga teman-teman yang beragama lain itu juga juga melihat oh ya kebenaran yang sama. Kadang mereka DM juga, oh ini benar ya kata-kata ini. Mereka nggak tahu apa yang dia benarkan itu firman Tuhan gitu. Jadi nasihati, tetapi begini ya, kalau menasihati orang, teman-teman ingat jangan memaksakan. Ya, ingat jangan memaksakan. Karena keputusan ada di mereka. Justru kalau kita memaksakan itu akan kita nggak akan pernah jadi berkat. Gitu. Jadi keputusan aja. Kita ngomong sharing, kamu harus jadi berkat dong. Kamu sudah diberkati dengan follower yang banyak. Tetapi lebih baik juga kita terlebih dahulu deh share tentang firman Tuhan. Baru nanti teman-teman teman kita yang punya akun ya follower banyak itu bisa lihat, oh kamu konsisten di sini. Saya yakin akan ada banyak perubahan. Itu Jen. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, ini berhubungan dengan masalah kampus nih Kak. Jika di kampus terdapat lingkungan pertemanan yang toksik yang mendekati kita, apakah yang seharusnya kita lakukan Kak? Apakah menolak secara halus atau malah mengikuti pertemanan tersebut? Oke, kadang kan kita di masyarakat itu kita nggak ngerti ya orang-orangnya seperti apa. Kebanyakan pergaulannya toksik gitu ya. Hari-hari ini seperti itu gitu ya. Jadi kemarin ada yang curhat gitu ya. Dia bilang uh, apa? Bilang kok gitu ya Mam ya? Apa tuh namanya? Saya kaget gitu dengan cuttingku kalau ngomong kok jelas gitu ya. Maksudnya, wah kok dia kaget gitu karena terbiasa dengan lingkungan gereja, teman-teman pelayanan, juga teman-teman SMA yang nggak gitu amat gitu ya. Terus kemudian di perkuliahan ini mungkin lebih lugas, lebih bisa menunjukkan eksistensinya gitu ya. Ngomongnya topik. Kalau saya juga dulu waktu di UPN saya mengikuti banyak kegiatan gitu ya, banyak organisasi senat, wartawan kampus dan lain sebagainya gitu. Saya cenderungan untuk menjaga gitu ya, menjaga hubungan, tetapi tidak ikut gitu ya. Kalau mereka ngomong kotor, saya cenderungan diem gitu ya. Saya nggak wah gitu ya. Saya nggak gitu ya. Lebih baik menjaga menjaga jarak itu lebih aman ya. Itu karena ketika kita masuk di dalamnya untuk keluar itu perlu effort yang tidak mudah. Jadi apa itu namanya Janet? Ya itu tadi tetap berhubungan baik, tetapi tidak masuk ke dalam areanya mereka gitu.
Gitu. Oke Kak, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Gimana sih Kak caranya buat ngilangin trauma karena dibenci teman dekat sendiri? Sampai disindir, sampai nggak mau lihat story WhatsApp-nya semua orang. Padahal aku udah maafin dan aku tetap anggap dia teman. Tapi kalau misalkan aku coba lihat story teman-teman, aku gemetaran sendiri dan tubuh lemes semua. Oke, tentang trauma ya. Kita tahu sendiri. Jadi gini, kita ini yang tahu keadaan kita sendiri. Sejauh mana trauma itu ada dalam kehidupan kita gitu. Kalau itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, sosial kita dan lain sebagainya, kita mungkin bisa konsultasi gitu ya ke secara medis gitu ya. Tetapi bagi saya begini, kadang pergaulan itu juga seperti itu. Saya pun juga mengalami gitu ya. Kan sekarang eranya kalau dulu itu cowok-cowok ini Janet ya, misalkan cowok waktu SMP SMA kalau kalau nggak cocok kan mereka bertengkar, bocor-bocor gitu ya. Tapi sekarang lain gitu ya. Era media massa ini kan lain. Sindir gitu ya. Sindir. Lah kadang penelitian ini bukan hoax ya. Penelitian mengatakan bahwa karena aktifnya sosial media itu banyak orang yang stres karena sosial media. Tadi karena kita melihat status-status, apalagi kalau yang sensitif ya, orang nulis kayak gini, wah dia ngomong kayak aku, dia itu kayaknya ini gitu-gitu ya. Kita merasa kayak gitu. Lah, kalau seperti itu sampai kita trauma untuk melihat, ya padahal kita sudah mengampuni kayak gini, jangan dilihat statusnya. Saya ini paling jarang lihat statusnya orang WA gitu ya. Jarang gitu ya. Apalagi misalkan kita ada masalah, biasanya orang ada masalah di kantor, ada masalah di pelayanan, gitu kan langsung bikin status WA gini-gini. Kalau misalkan saya lagi gak enak hati dengan temen gitu ya, oh ini terus dia bikin status, saya pun juga kepingin. Kadang kita ini harus berperang dengan rasa ingin tahu tadi loh, kepo itu tadi, gitu ya. Kita tahu kalau statusnya dia terus menyakiti kita, ya jangan dilihat. Saya pernah gini, kalau di Facebook itu bisa ini ya, kalau status WA ini juga media sosial yang lain ya Janet. Saya tetap berteman, saya tidak mengikuti. Karena gini, orang ini nih setiap saya posting 5 menit gitu ya, langsung dia gini gitu. Loh, hubungannya baik loh Janet ini hubungannya baik. Dia tanya, wah pelayanan bagaimana. Tapi setiap kali gitu, saya mikir, Tuhan, karena saya ini kan juga ada kelemahan ya genetik gitu. Amigdala saya tidak stabil di saraf pusat saya gitu ya. Kalau saya terlalu stres itu akan mengganggu kinerja tubuh saya gitu. Jadi saya daripada ini saya tetap berteman, tapi saya tidak mengikuti sehingga saya tidak lihat statusnya orang yang tidak membangun. Kadang kan statusnya orang yang gitu-gitu ya, kayak orang Surabaya lakukan ya, wah gitu. Kan kadang kita melihat itu kan ya males kayak apa, itu saya nggak mengikuti gitu. Jadi kalau memang ini nggak usah deh gitu ya. Kalau trauma nggak usah buka buka kepo-kepo, buka buka statusnya orang gitu. Itu paling aman deh. Gitu Janet. Oke Kak, ada pertanyaan lagi. Manakah yang lebih baik antara bersekutu atau berbaur dengan orang-orang seiman dibandingkan dengan bersekutu atau berbaur dengan orang-orang tidak seiman jika konteksnya bentuk pelayanan itu luas, seperti mempererat hubungan dengan sesama orang Kristen dan menjadi teladan bagi orang-orang tidak seiman, Kak? Oke. Jadi jelas kalau dalam konteksnya pelayanan, ya kita memang diajarkan Tuhan untuk menjangkau. Tapi kalau untuk dalam konteksnya pelayanan dan pertemanan, kita lebih baik juga bergaul dengan teman-teman yang sama gitu ya, visinya sama, sama-sama Kristen gitu ya. Dalam konteks kita menjaga pergaulan, tetapi kalau kita yang Tuhan ajarkan untuk menginjili, kita juga harus membuka seluas-luasnya komunikasi, apalagi nanti adik-adik yang atau kakak-kakak yang mau memasuki dunia kerja. The marketplace itu kan luas. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan agama begini. Kadang kan kita harus bersinergi dengan banyak pihak yang beragama lain gitu ya. Itu juga bisa gitu. Belum tentu kok mereka juga hal-hal negatif mereka yang diberikan kepada kita pengaruhnya. Jadi kalau dalam pergaulan, apalagi pelayanan, saya kira justru jelas gitu ya. Kita tahu kalau nasihat kita ke teman-teman yang seiman karena kita satu prinsip. Tetapi kalau
kalau dalam konteksnya pelayanan itu luas, kita boleh kok istilahnya bergaul dengan mereka, cuma tahu batasnya ya, Janet, tahu batasnya itu. Jadi bergaul itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi asal kita tahu batasan mana gitu, dan kita bisa memilah yang mana yang baik, mana yang buruk. Selama kita bisa itu, saya kira mau bergaul dengan preman, mau bergaul orang yang jelek apapun gitu, nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Karena kita sudah punya itu tadi lah kan, bagaimana punya kepekaan mana yang benar sama enggak, ya belajar firman ya, yang bisa counter ini yang baik dengan yang bisa menyaring itu filternya ya firman Tuhan gitu, Janet. Oke Kak, ini pertanyaan selanjutnya ada dari adik kita. Bagaimana caranya biar bisa selalu rindu dekat sama Tuhan? Karena saya sendiri masih suka bolong-bolong buat saat teduh, padahal seharusnya di musim pandemi seperti ini buat kita semakin punya banyak waktu untuk Tuhan. Oke, kalau ingin dekat dengan Tuhan itu kan apa ya, kerinduan hati kita gitu ya. Makanya saya kemarin ngobrol sama teman-teman di training doa, bayangkan kalau kita ini nggak makan gitu ya. Firman Tuhan itu kan makanan yang kita butuhkan. Atau kalau saya lebih tepatnya guidance gitu ya. Jadi saya hari ini butuh Tuhan untuk hidup saya, untuk langkah-langkah yang harus saya hadapi di hari ini gitu. Ya seperti juga dengan makanan rohani. Jadi kalau kita tahu bahwa kita butuh Tuhan setiap saat melangkah butuh Tuhan, apapun keputusan hari ini, kuliah hari ini butuh Tuhan, otomatis kita punya disiplin diri. Karena kalau berhubungan dengan diri sendiri, Kak, itu ya keputusan kok gitu ya. Kita ya bikin, kita mau deket sama Tuhan apa enggak itu kan keputusan, Janet. Kalau bicara keputusan kan bukan dari eksternal gitu, tapi dari internal diri kita. Kalau kita mau disiplin deket sama Tuhan, kalau kita rindu sama Tuhan, yang penting satu, kerinduan kok. Kerinduan, kerinduan. Kalau kerinduan sibuk apapun, kita punya waktu untuk saat teduh. Beda kalau tidak punya kerinduan. Serius. Jadi itu kuncinya. Kerinduan itu dari dasar hatimu, aku butuh Engkau Tuhan, gitu ya. Aku perlu Engkau Tuhan. Itu yang akan bisa membuat kita konsisten merenungkan firman Tuhan. Itu aja. Terima kasih Kak Santi. Ini ada juga yang mau bertanya, apa yang dimaksud tidak dewasa atau kekanak-kanakan di dalam rohani, Kak? Oke, kanak-kanak dalam rohani ya, gitu ya. Nah, ini kekanak-kanakan. Saya bentar cari ayatnya dulu ya. Kalau nasihat firman Tuhan nanti, waduh Kak, kok gak ada dasar firman gitu ya. Yuk. Nah ini, kekanak-kanakan cirinya apa? Ya, di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran oleh permainan palsu manusia yang licik, mereka yang menyesatkan, ya. Tetapi berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita pertumbuhan di dalam segala hal ke arah Kristus ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi anak-anak itu mudah diombang-ambingkan, ya. Salah satu ciri-ciri anak-anak ini rohani ya, karena ini dasarnya firman Tuhan. Saya baru buka ayatnya, Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Mudah diombang-ambingkan gitu ya. Ikut sana yuk, oh sana ada orang yang gini gitu, ikut sehingga nggak punya ketetapan gitu ya. Rohaninya juga gitu. Kalau temennya saat teduhnya bagus, dia ini. Kalau temennya ikut menara doa. Temennya ikut PD gitu. Itu anak-anak. Kalau orang dewasa kan punya prinsip. Orang lain nggak ikut PD, orang lain nggak berdoa, orang lain nggak konsisten renungan, EGP, gua konsisten. Itu dewasa. Karena dewasa itu prinsip, megang prinsip. Kalau anak-anak kan wes pokoknya gini, misalkan ya anak-anak ini, yes tak kasih permen ya, tapi kamu ikut aku gitu ya, pasti mau gitu ya. Kalau ayo kamu tak baiki, ayo ikut aku gitu. Jadi itu anak-anak kayak gitu ya, yang bisa ngecek anak-anak apa enggak ya kita sendiri gitu ya. Terus ditinjau dari lah ini Ibrani 5 ayat 12, bentar ya. Ibrani 5 kayaknya. Bentar ya. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 gitu ya. Jadi kalau anak-anak ini kan
apa itu namanya, maunya makanan susu diberkati Tuhan, terus diberkati, doanya dijawab Tuhan. Kalau ada masalah, terus tidak ada solusi, ngambek sama Tuhan. Itu anak-anak. Tapi kalau dewasa rohani, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi di kitab apa itu, Kak Yakub, yang pohon ara tak berbuah itu, ya, pohon anggur mengecewakan, apa, ratapan itu ya. Tetapi aku akan beria-ria. Kedewasaan kayak gitu gitu. Doanya dijawab Tuhan sekarang atau nanti ada proses hari ini nggak masalah. Itu kedewasaan. Itu ya Janet ya. Siap Kak Santi, terima kasih untuk penjelasannya. Okay. Ini Kak, masih ada juga adik kita yang tanya kayak gini. Apakah semua orang berharga di mata Tuhan? Jika iya, kenapa masih banyak orang, terutama anak muda, merasa hidupnya paling terpuruk di antara yang lain, Kak? Oke. Kenapa mereka kalau berharga mulia mereka terpuruk gitu ya? Saya dengar juga banyak angka bunuh diri juga mulai meningkat gitu. Kalau mereka tahu bahwa dirinya berharga, saya yakin tidak seperti itu. Ya, dia mulia, dia ciptaan dasar dan ajaib, hidupnya akan penuh dengan otoritas. Jadi nggak ada rasa putus asa, kecewa, terus membuat dia rasanya dia sendiri yang punya masalah gitu. Jadi kalau itu terjadi, Janet, berarti dia belum memahami identitas diri dengan benar. Makanya pelayan Tuhan, orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan harus mengenal siapa dirinya. Identitas diri itu hal yang kelihatannya sepele, yang kadang harus diulang-ulang gitu ya. Saya hari ini juga terus mengajarkan identitas diri. Saya nggak tahu beberapa gereja juga ingin saya mengajarkan itu gitu. Saya Tuhan ada apa dengan ini gitu. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang putus asa, kecewa seolah-olah nggak ada jalan keluar. Padahal tahu nggak, hidupnya dia adalah ciptaan berharga, mulia, dahsyat, dan ajaib. Kalau dia tahu bahwa otoritas yang di dalam dia besar, dia pasti fighter gitu. Nggak ada rasa kecewa, putus asa, merasa bahwa dia sendiri punya masalah. Itu Janet. Jadi belum dalam untuk memahami identitas diri pastinya. Itu Janet. Baik Kak, ini ada juga pertanyaan, bagaimana cara kita mengasihi dalam kesesakan karena itu tidak mudah. Tolong dong Kak berbagi tips. Terima kasih. Oke. Mengasihi dalam kesesakan gitu. Apalagi Janet ya, mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepada kita gitu ya. Saya tahu rasanya. Saya sangat tahu rasanya. Gitu ya. Saya tidak dengar dari konseling orang gitu, tapi saya tahu dan saya mengalami. Saya mencoba begini. Kalau Tuhan saja mengasihi saya itu tanpa batas gitu ya. Meskipun saya salah, meskipun saya nggak enak hati kadang gitu ya sama Tuhan, nggak konsisten gitu ya kadang, tetapi Tuhan tetap mengasihi saya karena kasih sendiri itu yang diajarkan Tuhan itu tanpa syarat ya Janet ya, dan apa ya, unconditional gitu ya, unconditional love gitu ya. Kalau kita mengasihi itu juga tidak tergantung kepada kondisi kita. Kalau kita senang kita bisa mengasihi orang lain, kalau kondisi nggak senang kita nggak bisa mengasihi. Wah, itu belum konsisten kita dalam kasih. Nah, kadang kita harus belajar apapun yang terjadi. Misalkan ya Janet ya, kita ini dalam keadaan terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kemudian ada teman kita yang menginginkan sesuatu untuk kita bantu gitu. Kadang kita merasa bahwa wah kok enggak tepat waktunya gitu ya. Belajar untuk apa ya, supaya mengasihi konsisten itu belajar untuk tidak egois. Kepentingan diri kita ini, yuk kita bukan berarti kita nggak mengasihi diri kita sendiri, salah. Tetapi yuk kita kondisikan diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dalam kondisi apapun. Meskipun orang itu mengecewakan, meskipun orang itu membuat kita jengkel dan marah, ini belajar. Dan itu suatu proses yang nggak nggak sebentar gitu ya. Saya pun juga belajar gitu ya. Saya belajar gitu. Dulu pertamanya juga nggak bisa, tetapi saya belajar dan terus belajar gitu. Untuk terus bisa mengasihi orang gitu, apapun kondisinya. Itu Janet.
Terima kasih Kak Santi. Ini ada pertanyaan juga. Bagaimana sih supaya kita bisa tetap berpendirian teguh untuk tidak mengulangi kesalahan kita dan menjadi manusia yang baru, Kak? Oke. Berdiri teguh. Tadi kan kalau keputusan tentang diri kita akan tergantung kepada diri kita. Konsistensi, kemudian integritas, itu kan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi diri kita, Kak, bagaimana kita bisa punya prinsip itu? Perlu kebenaran firman Tuhan setiap hari. Perlu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah guidance. Saya pun hari ini bisa bertahan dalam melayani Tuhan, kadang nggak enak-enak, suka duka banyak gitu ya, dukanya banyak gitu. Tapi bisa hari ini belajar untuk hidup benar, untuk hidup belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar terus untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu guidance-nya satu. Selain keputusan kita, kita perlu Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Itu Janet. Oke Kak Santi, ini ada pertanyaan khusus buat kakak nih kayaknya. Jadi gini Kak, ketika kakak merasa ada suatu pergumulan yang berkepanjangan atau pernah ngalamin, bagaimana motivasi kakak untuk itu? Atau ada ayat Alkitab yang sangat menguatkan kakak? Oke. Waduh, ini spesial ya Janet ya. Betul Kak, spesial untuk Kak Santi ini. Oke. Nggak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Selama masih hidup, pasti kita menghadapi pergumulan masalah. Kalau nggak mau menghadapi masalah, di Kembang Kuning ya Janet ya. Oke, bagaimana kita bisa berdiri teguh, bisa dalam pergumulan yang panjang. Terkadang gini teman-teman, kita berdoa gitu ya, berdoa apa itu namanya, untuk sesuatu yang kita rindukan atau kita inginkan gitu, ada perubahan atau ada sesuatu hal yang pribadi yang kita rindukan gitu. Kadang memang Tuhan tidak jawab, seolah-olah Tuhan tidak jawab gitu ya. Saya belajar dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu punya kekurangan sehingga dia mengatakan bahwa ada duri dalam daging. Ada satu penyakit, ada satu kekurangan, yaitu di matanya gitu ya. Kalau banyak teolog itu menerjemahkan itu sebagai penyakit rabun gitu ya. Yang dia sudah istilahnya tengking, dia sudah doakan gitu ya. Bertahun-tahun dan itu tidak mengalami perubahan gitu. Tetapi belajar begini ya Janet ya, bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan itu adalah apa ya, sesuatu yang hidup yang bisa mengubahkan. Memang pergumulan kita belum terjawab, tetapi pasti ada saja penghiburan yang Tuhan berikan. Nah, dari situ ya Janet ya. Jadi saya belajar bahwa bahwa setiap pergumulan itu selalu mendatangkan kebaikan. Ayatnya di mana ya Kak Yakub? Yang menimbulkan tangan uji, bisa ditolong ya Kak Yakub. Nah, jadi begini, ketika kita merasakan bahwa apa tuh namanya, pergumulan kita terlalu panjang gitu ya. Saya itu tadi bisa dicarikan ke ayatnya Kak, satu ayat gitu. Bahwa setiap pergumulan kita itu mendatangkan kebaikan. Kalau image kita, mindset kita tahu bahwa oh thank you Kak, thank you ya. Ini yang mendatangkan ini ya, mana dalam menahan tahan uji itu loh, pergumulan tahan uji Kak, apa Kak Yakob ini ya. Nah ini Roma 5 ayat 4 gitu ya, adik, bahwa ketika kita menghadapi gitu ya, menghadapi persoalan ya, kita ini diajar untuk tekun ya. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi begini, ketika pergumulan itu kita hadapi panjang, kita ingat ayat ini. Oh,
Tuhan terus memberikan kita kekuatan supaya kita bertekun. Karena bicara tentang ketekunan itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Seumur hidup kita tentang bicara tentang ketekunan. Nah, ayat ini menjadi rema sekali. Ketika saya ada satu pergumulan yang kok tidak dijawab sih Tuhan, kok belum ada jawaban gitu. Karena sebagai pendoa syafaat pun kadang saya juga melihat ketika saya berdoa gitu ya, dan Tuhan langsung sejam gitu bisa jawab gitu ya. Itu tiada yang mustahil dan saya melihat sendiri perbuatan tangan Tuhan. Tapi ada satu pergumulan yang mungkin cukup lama untuk kami pergumulkan gitu ya. Baik itu mungkin masalah pribadi kita. Percayalah, berarti Tuhan sedang mendandani kita supaya kita bertekun. Kak, nggak bisa Kak, nggak tahan. Bagaimana caranya bertahan? Itu tadi, melekat sama Tuhan. Itu yang membuat kita terus survive. Gitu. Apapun yang terjadi, masalah kita terjawab, tidak terjawab, pergumulan terjawab hari ini atau enggak, sampai kapanpun gitu ya. Saya teringat satu, mungkin saya bisa sharingkan seorang sahabat yang berdoa untuk suaminya yang meninggalkan dia 15 tahun. Dia selama 15 tahun itu berharap 1 tahun, 2 tahun sampai ini, dan tahun ke-25 suaminya baru kembali kepadanya. Dan dia lihat, suaminya lihat ada satu rumah mereka karena ditinggal suami dengan keadaan yang tidak ini. Rumah mereka itu kayak semennya itu enggak ini, sampai kayak ada satu lekukan di kamarnya istrinya ini gitu ya. Karena dia setiap hari gitu, sampai mungkin kalau dilihat ya ibu-ibu ini kan enggak seneng ya kalau lihat apa itu namanya di kakinya ini ada hitam gitu ya, sehingga apa ini sih namanya lututnya hitam gitu ya. Tetapi ibu ini lututnya hitam karena untuk berdoa untuk suaminya. Tetapi satu hal yang dia lakukan, dia terus bertekun. Jadi yuk, apapun yang terjadi hari ini, doa belum terjawab, pergumulan belum terjawab, terus ya ingat ayat tadi ya Kak ya, adik ingat ya, itu firman Tuhan yang boleh menguatkan adik. Terima kasih Kak Janet, gitu aja. Waktunya ini mepet semua ya Kak Janet. Betul Kak. Terima kasih juga Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara kita mengetahui Roh Kudus menyertai kita dalam satu kondisi Kak? Oh oke. Roh Kudus menyertai kita dalam setiap kondisi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, bisa disesuaikan ayatnya Kak Yakob, bahwa memberikan penolong. Roh Kudus itu kan menolong yang akan menyertai kita. Itu janji Tuhan Yesus, dan janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Jadi selalu digenapi. Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Nah, bagaimana kita tahu Roh Kudus menyertai kita? Ketika kita itu tadi membangun keintiman dengan Tuhan. Makanya waktu saya undang adik-adik untuk bisa mengikuti training doa tentang bagaimana kita belajar hidup dalam roh ya, nanti mungkin bagaimana kita kepekaan Roh Kudus itu menuntun gitu. Saya sendiri juga tanpa Roh Kudus ada dalam hidup saya nggak mungkin bertahan sampai saat ini melayani Tuhan, menghidupi panggilan itu nggak mudah gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu Kak bahwa Roh Kudus itu menyertai kita? Kita tahu, kita kadang nggak peka gitu ya, bahwa Roh Kudus lah yang menghibur kita saat susah. Ya, Roh Kudus kadang berbicara melalui kebenaran firman Tuhan ya. Ya, Yohanes 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ingat, Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam kita, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi Roh Kudus itu ada di sini, tapi seringkali kita mengacuhkan, tidak mengaktifkan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Padahal itu penolong katanya Tuhan. Roh Kudus banyak fungsinya. Salah satunya warning kalau kita melakukan kesalahan. Ya kadang itu alarm gitu ya Janet. Wah kamu dusta nih, kamu bohong, kamu menyakiti hati orang, perkataanmu jahat tadi sama teman. Itu alarm. Itu fungsinya Roh Kudus. Bagaimana menyertai? Roh Kudus saat ini sudah menyertai adik. Yang tadi memberi pertanyaan sudah menyertai kita semua.
biji mata Tuhan, kekasih Tuhan. Tinggal kita merasakan apa enggak kehadirannya. Gitu, Janet. Oke Kak, ini ada juga pertanyaan soal saat teduh nih Kak. Sebenarnya ada nggak sih Kak susunan atau liturgi saat teduh itu, dan bagaimana kita bisa mengetahui saat teduh kita itu efektif Kak? Oke. Waduh, bicara saat teduh ya. Kalau saya saat teduh sebenarnya tidak ada liturgi ataupun susunan ya bagaimana kita berdoa, terus kemudian kita membaca Alkitab, kita penyembahan gitu ya. Kita enggak gitu. Kalau saat teduh pribadi saya ya, saat teduh saya biasanya pagi menyiapkan ini sebelum aktivitas lagi gitu ya. Saya membiasakan diri untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya berdoa dulu. Kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini apa yang engkau katakan gitu ya. Kalau ini mungkin adik-adik yang mungkin yang awal gitu, yang mungkin nggak bisa seperti kakak ya, gitu ya. Kalau kakak biasanya nggak pakai renungan harian apapun kakak, jadi mesti tanya sama Tuhan, Tuhan kadang bukakan itu dan saya punya waktu 15 menit paling sedikit untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, baru saya membagikan ke beberapa grup gitu ya. Itu kalau saya gitu ya. Kami juga ada misbah doa. Misbah doa biasanya kami muji, menyembah, berdoa syafaat itu bukan liturgi ya gitu ya. Tapi itu pun juga tidak harus seperti itu. Kita random saja, kita mengalir saja. Jadi saat teduh bagaimana yang efektif itu senyamannya adik-adik. Kak, saya nggak bisa kalau senyamannya gitu. Saya soalnya awal gitu. Adik-adik biasanya beli renungan harian ya, kayak air hidup, kayak apa roti hidup gitu ya, air hidup apa di toko buku gitu. Itu biasanya ada panduan tuh. Adik-adik bisa berdoa dulu, kemudian merenungkan firman Tuhan, terus baru membaca firman Tuhan dan merenungkan. Itu bisa ya adik-adik ya. Untuk mengawali ya, yang belum bisa konsisten setiap hari yang seperti kakak. Kalau kakak kan nggak ada patternnya apa-apa. Atau kakak selain itu saat teduh pribadi kakak begitu. Tapi ada juga saat teduh kakak yang kakak menggunakan kakak itu setiap hari harus baca 3-5 pasal. Jadi 1 tahun tuh targetnya semua Alkitab itu selesai. Itu kita pakai apa? Blue letter ya. Blue letter, oke. Okay. Blue letter itu ada panduannya berapa pasal. Jadi kakak selain pagi-pagi punya misbah sendiri, kemudian kakak ada waktu untuk membaca itu tadi firman Tuhan 3-4 pasal, kemudian malam hari kita punya misbah. Jadi senyamannya adik-adik, kalau adik ingin mengawali itu tadi, beri renungan harian. Saya sarankan untuk mendisiplinkan kan itu tanggal berapa itu adik-adik bisa dituntun. Itu Janet, itu simpelnya gitu. Oke, terima kasih Kak Santi. Ini juga ada adik kita yang bertanya, kadang orang merasa nggak layak nih Kak buat datang ke Tuhan. Merasa dirinya kotor, nggak pantas, akhirnya nggak jadi datang ke Tuhan. Bagaimana cara mengatasinya Kak? Oke. Waktu sesi pertama saya sudah sampaikan bahwa apapun kesalahan kita, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni. Lah, sebenarnya rasa ketidakberlayaan yang terus-terus melanda kehidupan kita itu, hati-hati itu intimidasi. Tetapi begini, jangan sampai kasih karunia, wah setiap kesalahan diampuni sama Tuhan, terus kita membuat kita peluang untuk menjadi kesempatan kita untuk melakukan dosa yang sama, yang terus-menerus. Kalau kita tahu bahwa kita sudah melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan dan berkomitmen, ayo belajar. Kak, komitmen tuh nggak konsisten, iya benar. Tapi kita belajar yuk untuk hidup benar gitu ya. Kalau masih terus ada ini ada satu ayat bentar ya. Kakak carikan. Oke. Bentar. 1 Yohanes. Oke, saya carikan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi perasaan tertuduh itu, yuk pemberesan di hadapan Tuhan. Saya seringkali mengadakan pengakuan. Misalkan saya baru marah sama suami saya dan itu lepas kendali, saya ngomong yang menyakitkan hati suami saya. Saya terlebih dahulu saya selalu begini, Tuhan,
Karena begini, ketika saya melakukan kesalahan ini, Roh Kudus itu templak saya terus gitu ya. Kamu melakukan kesalahan, kamu nggak jadi istri, nggak sepantasnya kamu ngomong kayak gitu gitu. Sebelum saya minta maaf sama suami saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Kemudian setelah itu saya minta maaf sama suami saya pemberesan sama suami saya, sehingga itu membuat saya tidak tertuduh lagi. Kalau adik-adik tidak memungkinkan untuk membereskan perasaan tertuduh tadi, mungkin ini dosanya dosa yang sangat privacy, yang rasanya nggak mudah, rasanya saya merasa bahwa ini nggak bisa diampuni. Katanya Tuhan, meski dosamu sehitam permisi, tetapi bisa disucikan seperti salju. Ini tadi mengaku, jujur di hadapan Tuhan. Kadang kita nggak mau mengaku di hadapan Tuhan. Teman-teman begini ya, Bapak itu jadikan ya, kayak aman sahabat. Saya kalau sama Bapak, sampai nanti sering cerita, belanja aja lo ngomong kayak Bapak, aku sedikit Bapak, tapi aku ingin beli ini, tolong Bapak, nanti biarlah saya ini pengen keinginan hati ketemu ini, pokoknya ada diskon gitu. Itu ditolong Tuhan beneran. Karena saya merasa bahwa Bapak ini dekat dengan saya. Bapak tahu kelemahan saya. Istilahnya katanya Kak Sony bosok kita ya Kak Michael Sony, nanti ada pembicara ya cukup bagus namanya Kak Michael Sony, bosok hati kita itu tahu. Jadi yuk ngakui sama Tuhan sehingga kita tidak merasa tertuduh. Kalau kita sudah mengakui kepada Tuhan setiap pelanggaran kita, pasti kita lambat laun akan tidak merasa tertuduh dan rasa tidak layak itu tidak akan gitu ya. Di samping itu juga konsisten untuk tidak melakukan hal itu. Oke, itu Janet. Siap Kak, ini ada satu lagi pertanyaan. Shalom, izin bertanya Kak, seputar menjadi teladan. Kita balik lagi mungkin ya Kak, ke tema teladan. Kenapa sih kita sebagai Kristen harus bisa memberi teladan? Apalagi kan kita kaum muda. Sedangkan kadang kaum muda itu masih punya ego yang tinggi, masih punya ambisi yang tinggi. Sehingga saya tuh kadang merasa tidak pantas Kak menjadi seorang teladan. Nah, menurut Kakak sendiri, tanggapan Kak Sari sendiri terhadap hal itu seperti apa Kak? Oke. Kalau firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita, yang adik-adik sudah baca di dalam Timotius itu, bahwa janganlah engkau menganggap orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Saya yakin kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita, Tuhan itu pasti, itu melalui Rasul Paulus, itu Tuhan itu pasti tahu kesanggupan kita. Kalau Timotius orang muda sanggup menjadi teladan, itu kan surat yang dikirimkan kepada Timotius dari Rasul Paulus. Berarti kita pun bisa. Loh Kak, Timotius kan jadi hamba Tuhan, full timer. Saya yakin bukan itu saja. Saya hari-hari ini, Janet, saya bersuka cita. Saya melihat beberapa teman-teman ya, yang nggak jauh-jauh, rekan-rekan sepelayanan hari ini, teman-teman panitia, mereka bersungguh-sungguh sama Tuhan, melayani dengan baik gitu. Saya melihat, oh hidup mereka sudah bisa menjadi teladan. Dan saya harus hari ini juga mengucap syukur gitu ya. Saya juga banyak belajar dari beberapa teman-teman yang di marketplace gitu ya. Teman-teman eksekutif gitu ya. Eksekutif muda, mereka hidup mereka luar biasa. Ada seorang JM muda gitu ya. Saya di satu perusahaan. Dia owner juga. Dia mengatakan setiap hal yang dilakukan di perusahaan ini harus berdoa. Mereka punya di perusahaan ini ada jam doa gitu ya, ada doa, ada persekutuan. Kalau mereka ada satu ini ya, karena perusahaan ini perusahaan peternakan gitu ya. Kalau mau memasukkan bibit, mereka harus mengundang hamba Tuhan untuk berdoa gitu ya. Saya melihat orang-orang yang excellent ini gitu ya, itu justru membawa orang-orang yang karyawannya yang tidak seiman tuh melihat, kayak gini ya, Tuhan ikut campur tangan. Otomatis kalau ingin berhasil, orang kalau ditanya kamu berhasil itu gimana caranya? Saya cuma mengandalkan Tuhan. Nah itu otomatis kan sudah jadi teladan. Jadi apapun teman-teman yang kita lakukan, meskipun kita banyak orang udah susah karena kita punya ego, kita ini marahnya nggak bisa terkendali, egonya gini-gini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan yang hidup,
yang akan mengubahkan kehidupan kita, sehingga tidak mustahil orang-orang muda jadi teladan, jadi orang-orang yang excellent spirit dimanapun mereka berada. Gitu, Janet. Siap Kak Santi. Ini ada juga yang tanya Kak, mau tanya, ketika kita punya dosa dan ingin bertobat, kita harus mengakui di hadapan Tuhan Kak. Nah, apakah kita juga harus mengakui di hadapan manusia Kak? Oke. Kita lihat dulu. Kalau mungkin ada pro and kontra ketika kita ada salah satu camp yang kalau mau pemberesan sama Tuhan harus pemberesan di depan jemaat, tetapi itu pun juga ada pro and kontra. Bagi saya begini, ketika kita melakukan hal yang salah, pertama kita pemberesan sama Tuhan. Lah, kita perlu pemberesan kepada orang yang kita istilahnya, misalkan ada konflik dengan kita, yang kita sakiti. Yang pertama pemberesan itu. Gitu ya. Entah nanti diterima atau di-reject itu bukan masalah. Saya pernah di satu hal yang pernah menyakitkan terjadi dalam hidup saya, tapi saya mendapat banyak pelajaran hari ini. Saya tidak tahu mengapa orang ini mempermalukan saya. Yang menurut saya, kamu nggak seharusnya mempermalukan saya seperti itu, karena saya tidak melakukan itu kepada Anda. Gitu ya. Dia seolah-olah membuka hal yang, wah, kamu itu bukan siapa-siapa gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Tetapi saya pada saat chat, saya memang kecewa, saya marah dengan Tuhan. Saya pemberesan sama Tuhan. Tuhan, saya marah. Memang saya marah Tuhan, saya minta ampun. Kemudian saya chat sama orang ini. Saya di hadapan Tuhan, saya mengampuni kamu. Ya, saya mengampuni kamu. Loh, terus ada lagi pembicaraan, ini ya, saya tidak mau komentar. Saya akhiri dengan, saya mengasihi kamu, God bless you. Itu sudah cukup. Kalau sampai saat ini terus mencari kesalahan, itu bukan urusan saya. Jadi yang penting kita beres dengan Tuhan, kita beres dengan orang yang bermasalah dengan kita, diterima apa enggak pengampunannya, meskipun kita posisinya benar ya Janet. Jangan pernah malu untuk minta maaf. Karena esensi minta maaf yang paling esensi, kita berdamai sama Tuhan. Ya, selain kita berdamai dengan diri sendiri, kan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan Tuhan. Itu esensi permintaan maaf. Kalau orang nggak mau berdamai dengan kita, sudah itu urusannya. Tapi kita harus confess kepada orang yang bersinggungan atau yang menyakiti kita. Paling nggak kita blessing lah, gitu Janet. Terima kasih Kak Santi. Ini kita bergeser ke arah tema yang berhubungan dengan pertemanan mungkin ya Kak. Jadi adik kita ada yang cerita, aku punya sahabat, dia ini cewek beda agama. Dia aktif, berhubungan dengan pacarnya. Nah, adik kita tuh bingung Kak, posisinya dia harus kayak gimana? Harus dukung kah? Harus diem kah? Soalnya nanti dikira nggak open minded, kayak gitu Kak. Oke. Menghadapi orang-orang seperti itu, apalagi berbeda prinsip. Ini pergaulan bebas bukan sebuah yang tabu untuk kita bicarakan ya Janet ya. Karena di talkshow yang lain nih, kakak juga mendapat pertanyaan yang sama. Ya. Terkadang kita melihat hal ini gitu ya. Sebagai seorang teman, kita harus memperingatkan yang benar. Konsistensi untuk mengingatkan kayak gitu tuh, kalau memang kita kan kalau berbeda keyakinan ya Janet itu tadi ya. Berbeda keyakinan, kita nggak akan bisa ngomong tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ini. Tapi kan ayatnya di sini kita nggak bisa. Tetapi yuk kita ngomong tentang satu, apakah kamu nggak tertuduh dengan Tuhan pada saat kamu beribadah, misalkan pada saat kamu bersembahyang. Apakah kamu enak sama Tuhan? Yang kedua, misalkan, apakah kamu nggak mikir masa depanmu? Kan belum tentu orang yang kamu lakukan itu nanti akan menjadi pasanganmu. Kamu rugi, misalkan ini cewek ya, kamu rugi karena mesti jatuhnya rugi di cewek. Hal-hal yang seperti itu, misalkan yang sifatnya umum, itu akan bisa kita kita berikan nasihat, itu kita berikan gitu. Kalau kamu kuno kayak gini dan lain sebagainya, saya pikir ya apa gitu ya. Untuk mempertahankan prinsip kebenaran kan kita juga harus berharga. Jadi tetap gini, kalau kita tahu orang salah, kita nggak negur, katanya firman Tuhan, nanti kita
itu akan menuntut ke kita. Ya kita tegur, tetapi ingat cara menegur harus benar, cara memberi masukan harus benar. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, ya. Apa ada yang? Oke, Janet? Iya Kak, aman Kak. Apakah audiens mau ada yang tanya mungkin? Oh ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya di kolom chat ini. Shalom Kak, maaf Nggak Kak. bisa lihat Janet ya? Gak apa-apa Kak, siap. Shalom Kak, maaf Kak, apa bisa kasih pertanyaan lagi? Boleh. Buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan bisa langsung aja di kolom chat ya. Thank you. Pertanyaannya? Belum ada pertanyaan. Iya, masih tanya Kak. Oh iya. Masih tanya apakah boleh? Iya, siap Kak. Boleh, karena ini nanti pertanyaannya sebelumnya terima kasih ya Janet, kita berdua teman-teman sudah antusias mengirim banyak pertanyaan. Nanti kita sepakat dengan Kak Janet, mungkin kita nggak akan cukup waktu untuk menjawab pertanyaan di OMKB ini, tetapi kita akan jawab semua pertanyaan yang teman-teman berikan itu semuanya di programnya podcast UK3. Jadi jangan khawatir pertanyaannya nggak dapat jawaban ya. Itu boleh kalau ada yang mau langsung Kak Janet tanya, atau sebelum menunggu pertanyaan yang spontan kita lanjut. Oke Kak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Kak. Jadi ini dialami juga sama adik-adik OMKB yang baru mulai perkuliahan. Gimana sih Kak caranya membangun relasi dengan teman seangkatan atau kakak tingkat yang berbeda jurusan dengan kita jika kita termasuk orang yang pemalu Kak? Oke. Wah, ini mestinya Kak Janet bisa jawab dong. Karena kan eranya Kak Santi sudah berbeda dengan era sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak di medsos gitu, bisa follow-followan IG gitu ya. Pertama bisa ini. Kalau kita pemalu ya, wah ini saya John Robert Power dong ya. Personal branding ya. Oke, jadi personal branding itu kalau mungkin tipe kalinya teman-teman pemalu gitu ya, itu bisa dari menyapa dulu deh gitu ya, dari menyapa dulu, senyum dulu gitu kepada teman-teman gitu ya. Saya kira itu proses sih punya teman apa enggak. Kalau bawaannya, kalau Kak Santi ya, nggak tahu ya wajahnya Kak Santi apakah ada magnetnya gitu ya Janet ya. Kadang cuma senyum aja gitu bikin orang langsung say hello, langsung bisa ngobrol gitu ya. Senyum aja dulu gitu ya, senyum gitu, menyapa, ayo gitu, meskipun tidak kenal gitu. Itu mungkin bisa langkah awal ya kalau kita pemalu gitu ya. Jangan segan-segan untuk menyapa orang, berikan senyuman, paling enggak senyum, tunjukkan senyum manismu gitu. Senyum indahmu gitu. Itu yang akan ini, dan yuk belajar untuk, ya tadi kan kita sudah belajar tentang siapa diri kita gitu ya, identitas diri kita. Saya yakin kalau Tuhan menyertai adik gitu ya, adik pasti percaya diri gitu ya. Tuhan akan beserta dengan Anda dan Anda harus yakin saya bisa membangun relasi, bisa berdampak positif bagi teman-teman seangkatan, teman-teman kakak kelas, teman-teman di luar fakultas gitu deh. Oke Kak, jadi ini adik-adik kita udah ada yang ngajuin pertanyaan lewat kolom chat. Mungkin Janet bisa bacakan dulu ya Kak. Yang pertama ini sebentar. Berapa lama sih buat Kak Santi jadi seorang teladan Kak? Ini dari Josephine, bukan ya? Dari kelompok Yesua. Kalau ditanya bagaimana lamanya, seumur hidup. Serius, karena proses untuk kita menjadi terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan. Kak Santi sampai umurnya Kak Santi, ayo Janet tahu ya umurnya Kak Santi berapa? Gak tahu Kak. Sampai hampir 50 tahun gitu ya. Kakak Santi tahun depan 47 tahun gitu. Rasanya masih terus belajar untuk menjadi teladan ya Janet ya. Menjadi teladan bagi orang lain, menjadi teladan bagi anak, menjadi teladan bagi
semua orang di sekeliling Kak Santi gitu. Kalau prosesnya kapan Kak? Bukan seperti Pak Tarno, ya. Bim salah bim jadi apa? Prok 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 ya. Bim salah bim jadi teladan prok 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 gitu ya. Nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu butuh proses, butuh mengikis keegoisan kita gitu ya. Karena menjadi teladan itu ada sesuatu yang kita harus lepaskan, yaitu egois kita. Gitu. Ya, adik ya. Kalau prosesnya berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Sampai nanti Tuhan panggil kita. Gitu deh. Tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Dari hal-hal yang simpel kita bisa belajar kok. Hari ini pun kita bisa jadi teladan kok ya. Oke. Oke Kak, terima kasih. Ini ada lagi nih Kak yang mau tanya. Pertanyaannya cukup menarik. Kak, saya mau nanya, apakah boleh ayat Alkitab digunakan untuk gombalin pasangan atau orang yang kita suka nih Kak? Oh. Ini TikTok kan ya? Kakak nggak ngerti nih ya. Karena kemarin sekarang katanya ada yang TikTokan itu ya. Boleh nggak ya Kak Yakob? Boleh nggak Kak Yakob gitu ya? Wah, berarti ini adik ini rohani banget ya, Janet ya. Tadi apa? Menembak ya? Menembak apa mendekati? Iya Kak, untuk menggombali pasangan atau orang yang kita suka. Oke, kalau konteksnya menggombali ya, menggombali diatur dulu. Apakah itu juk ya? Kalau juk, firman Tuhan jangan dibikin juk. Ya, jangan dibikin permainan gitu ya. Tetapi kalau untuk misalkan begini, hari ini misalkan ya kita dapat terima firman Tuhan berikan kepada seseorang gitu, ini Tuhan memberkati kamu, ini. Tapi kalau menggombal kok rasanya kita memperlakukan firman Tuhan kurang tepat gitu Jared. Siap Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Wasti Christine. Shalom Kak, bagaimana cara mengajak orang terdekat kita kembali ke jalannya Tuhan Yesus untuk masuk Kristen lagi Kak? Apa? Untuk apa? Untuk masuk Kristen lagi Kak. Oh, untuk masuk Kristen lagi. Yes. Oke. Untuk mengajak orang lain percaya sama Tuhan, yang paling bisa kita lakukan adalah menjadikan diri kita sendiri sebagai acuan. Kalau kehidupan kita sendiri sudah benar di dalam Tuhan, saya yakin orang itu akan melihat Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita dan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita sehingga mereka tertarik. Gitu. Saya teringat satu hal gitu ya, ketika saya melakukan perjalanan gitu ya, ketika itu ada seorang yang ngomong, oh kamu ikut yoga, kamu ikut ini gitu. Oh enggak gitu. Saya tanya kenapa? Auramu kok bagus gitu ya? Auramu bagus kenapa? Saya bilang kayak saya, apakah kamu agama Hindu, agama ini? Enggak, saya Kristen, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini loh, kok bisa gini gitu. Terus saya bilang gini, saya punya saya punya Roh Kudus, saya punya Holy Spirit gitu yang ada dalam kehidupan saya gitu. Sehingga dia gitu ya orang Kristen gitu ya. Jadi orang lihat ya dia baru tahu gitu ya. Nah, untuk membawa orang itu kembali kepada Tuhan melalui kehidupan kita, kesaksiannya suratan kalau tidak salah Rasul Paulus yang bilang bahwa kita adalah suratan terbuka. Jadi melalui kehidupan orang bisa menikmati sehingga oh ya Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Oh kalau kita hidup sama Tuhan itu kayak gini, punya masalah tapi pertolongan Tuhan ini. Ya melalui kesaksian kehidupan kita, saya yakin orang yang tidak mengenal Tuhan pun ya, yang bukannya orang yang dulunya mengenal Tuhan undur meninggalkan Tuhan, tapi orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan datang kepada Tuhan karena melihat kehidupan kita. Gitu Janet. Siap Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Shalom Kak, izin bertanya. Sebentar. Oh ya, bagaimana cara kita bisa mengatur emosi kita agar nantinya tidak menjadi dosa Kak? Ya itu tadi belajar ya. Mengatur emosi itu belajar gitu ya. Karena mau tidak mau, kalau cewek juga rentan ya di fase-fase tertentu kita PMS itu kan emosi kadang tidak terkendali gitu. Tapi jangan jadikan alasan untuk kita emosi. Boleh emosi lah
di hari-hari itu bisa emosi gitu. Supaya kita bisa mengatur emosi kita, belajar mengendalikan diri kita sendiri. Karena kalau belajar pengendalian diri kita sendiri itu kita akan belajar apa ya istilahnya Janet, kita belajar ya kayak olahraga itu tadi step by step gitu. Maunya marah gitu ya, maunya suka kalau nyolot gitu ya. Zaman sekarang ya mau nyolot gitu ya, nyolot terus gini nyolot gitu. Gigit mulut gitu. Supaya oh enggak deh, gue nggak mau nyolot gitu ya. Misalkan, wis gini mau emosi gini ya, sudahlah gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya selalu gitu tadi. Tuhan tolong saya nggak bisa menahan emosi, saya terus terang sama Tuhan. Dan itu pun Tuhan juga tolong gitu, dengan Roh Kudus, ini dengan apa. Kadang saya dengan membaca ataupun apa, mendengarkan lagu, emosi saya tenang gitu ya. Dengarkan lagu puji-pujian, saya paling suka Don Moon. Don Moon itu membuat saya mood blast banget gitu, lagu-lagunya Don Moon itu bagi saya. Itu membuat misalkan kita pas ini gitu ya, ngadepi orang yang gitu ya. Kayak saya dengar lagu Don Moon. Karena kalau sudah malah kadang kita ini, mulut kita ini nggak terkontrol gitu. Ya, itu tambah justru dosa. Ya itu tadi belajar gitu. Alihkan pikiran kita ke hal-hal yang positif tentang firman Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan tolong di situ. Tapi belajar Janet, nggak bisa bim salah bim, bisa langsung mengendalikan emosi gitu. Siap Kak, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Duyana Sinaga. Jadi gini Kak, aku dapat ayat titipan Mazmur 109 ayat 30 yang isinya, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sementara aku malu Kak untuk berbicara tentang firman Tuhan dengan teman. Takut dibilang sok rohani. Itu gimana ya Kak? Dibilang sok rohani. Gimana ya Dik ya? Kadang kita ini ingin memberitakan kebenaran, tidak semua orang itu berespon bagus sama kita. Kalau Anda mengharapkan respon bagus dari orang gitu ya, itu akan kecewa. Suatu saat kita nggak akan bisa konsisten melakukan hal-hal yang benar gitu. Jadi orang ngomong sok rohani, misalkan kita memberitakan firman dan lain sebagainya, bagi kita yuk ya belajar untuk legowo lah bahasanya apa ya, bahasa Indonesia ini legowo apa ya, tetap legowo ya Jen itu ya bisa menerima keadaan ini karena kita nggak bisa kontrol orang untuk berpendapat pendapat apapun tentang kita. Nah ini belajar, saya pun juga kayak gitu, belajar sok rohani, sok ini kadang kenapa sih nggak seperti ini kamu begini. Saya belajar untuk menyikapi kalau itu memang ada hal yang negatif, yang perlu saya ubah gitu. Kalau kita memberitakan kebenaran dan orang ngomong kami sok rohani, ya itu bagi saya tantangan. Karena pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran tidak mungkin tanpa tantangan. Jadi bagi kakak, nasihat kakak tetap lakukan. Apapun responnya orang terhadap dirimu, kamu dianggap sok rohani atau ini, nggak masalah. Tetap konsisten lakukan. Maka Tuhan akan menolong kita semakin lebih kuat di dalam Tuhan dan membuat nanti secara tidak langsung akan membuat orang-orang sekeliling kita juga semakin dekat gitu ya dengan Tuhan juga karena keberadaan kita. Oke, tetap lakukan yang terbaik. Oke, buat Kak Santi ya teman-teman, karena waktu kita kurang 5 menit lagi, jadi mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Kak yang mau jawab. Nanti selebihnya Kak Santi bakal jawab di podcast Suka 3. Jadi pertanyaan terakhir, Shalom Kak, izin bertanya. Kak Santi pernah nggak sih ada di fase yang jenuh jadi teladan? Soalnya meskipun kita udah mencoba jadi teladan, tapi di lingkungan sekitar kita masih tetap buruk pergaulannya. Kayak semacam nggak ada perubahan meskipun kita berusaha berubah dari diri kita sendiri Kak. Oke, fase jenuh jadi teladan. Saya yakin bahwa semua orang ya, saya kan menghadapi fase-fase anak muda gitu ya. Kadang kita memang ada satu kondisi di mana kita jenuh gitu ya, jenuh untuk menjadi teladan. Kita sudah konsisten, kita sudah komitmen sementara melihat orang lain, apalagi ini penting banget untuk teman-teman yang melayani Tuhan gitu ya. Kadang kita sudah penuh integritas ini dan lain sebagainya, tapi orang lain itu nggak ada perubahan gitu ya. Bagi saya gini, belajar untuk terus melakukannya. Kalau Anda jenuh gitu ya. Saya kalau jenuh tentu saja gitu ya. Kalau jenuh gitu saya merasa bahwa wah sudah melakukan maksimal tetapi kok ya
kok tetap pancet habitnya gini gitu, kita nggak ngubah sesuatu. Saya kembali lagi sama Tuhan. Ngadunya itu sama Tuhan gitu ya. Ketika ngadu lagi sama Tuhan gitu ya. Kadang dalam pelayanan kan juga seperti itu ya Janet ya. Ketika saya ngadu sama Tuhan, saya mengeluh sama Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan gantikan saya dengan kekuatan baru. Karena yang bisa renewing spirit itu adalah Tuhan gitu ya. Saya katakan terusan Tuhan, saya jenuh gitu. Lihat orang-orang seperti ini, melihat kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Sehingga saya mampu hari ini bisa konsisten sampai detik ini melayani gitu. Itu karena ya bukan tidak menghadapi frase jenuh gitu. Pasti ada frase mungkin kalau teman-teman yang mungkin menghadapi ya, kalau waktu anak-anak muda ini ya, waktu jenuh kayak gini bisa me time ya. Me time saya merenungkan diri saya waktu saya dengan Tuhan. Bukan me time itu terus kongko-kongko di kafe enggak. Bisa ngopi, tapi saya banyak merenung sama Tuhan. Saya mengkoreksi diri saya sendiri. Saya ngobrol sama Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kita terus bisa berjalan. Karena ketika adik-adik jenuh dan tidak melakukan lagi hal-hal yang baik ya, atau pelayanan atau menyelesaikan panggilan hidupnya, wah, kita kehilangan banyak hal nantinya gitu ya. Ada waktu yang hilang dalam kehidupan kita sia-sia. Jadi untuk jenuh bisa refresh. Refreshnya gimana Kak? Diam di bawah kaki Tuhan, dengarkan musik, pujian, itu yang membuat kita refresh lagi dan semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Itu Janet. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Santi. Jadi talk show kita sudah selesai. Janet sama Kak Santi minta maaf kalau misalkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum dibalas. Karena nanti kita bakal bahas lagi ya Kak di podcast UK3. Oke, jadi teman-teman mungkin Janet bisa diberi apa itu nanti teman-teman yang ingin terus memberikan pertanyaan secara langsung boleh nanti, tapi jawabnya di podcast gitu ya. Yang hari ini boleh. Kemarin di ini minta persetujuan dulu dengan Kak Esther sebagai koordinator acara, apakah boleh memberikan pertanyaan lagi dan nanti kita akan jawab di podcast ya. Oke, Janet, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Santi. Adik-adik, kalian luar biasa. Mungkin kita bisa beralih ke acara selanjutnya nih Kak ya. Thank you semuanya. God bless you. Thank you.